siswa itu sebenarnya dalam pendidikan sejarah itu mereka nggak cuma sekedar tuntutannya belajar sejarah. Ya, mengingat fakta-fakta. Iya. Nah, tidak hanya itu. Tidak hanya itu, tapi belajar dari sejarah. Jadi pendidikan sejarah kita pendidikan sejarah nasional Indonesia. Ya. Maka penekanannya kan kita harus selalu diingatkan bahwa bangsa kita itu beragam dan satu gitu. Ya, kalau tidak hati-hati gitu ya. Nanti kita akan lupa lagi, kita akan terpecah lagi. Untuk konteks nalar yang sehat ini menurutmu perlu nggak kabupaten-kabupaten itu punya tim ahli cagar budaya itu? Sebenarnya sudah nggak perlu lagi, Bang. Sangat. Ini kalau bisa dibilang terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Ini sudah expired, waktu peringatannya aja sudah 2020 kemarin gitu kan untuk membentuk. Selamat berjumpa teman-teman sekalian. Kembali kita bersama Lampung Kultur, sebuah program yang diinisiasi untuk mencari, menemukan, dan mendistribusikan pemikiran-pemikiran terbaik dari para pemikir terbaik tentang kebudayaan Lampung khususnya dan Indonesia pada umumnya. Bahagia sekali hari ini sudah ada bersama kita semua sahabat baik saya, Bung Kian Amboro. Beliau ini merupakan dosen di program studi sejarah ya, Kian? Pendidikan sejarah dari Universitas Muhammadiyah Metro. Beliau seorang aktivis yang bergerak di bidang kesejarahan, dosen, kemudian juga anggota dari tim ahli cagar budaya di Kota Madya Metro. Apa kabar, Kian? Sehat? Alhamdulillah, Bang. Sehat, baik. Alhamdulillah baik. Ya, Kian. Kita akan ngobrol asik dan banyak ini soal aktivitasmu di bidang sejarah tentunya, kemudian kebudayaan dan lain-lain, Kian. Jadi kita asik-asik aja ini ya. Nah, sebagai awalan, bolehlah Kian cerita dulu kenapa Kian tertarik kepada sejarah, bagaimana mulanya, kemudian kok sampai kemudian memutuskan untuk menjadi pemerhati penekun di bidang sejarah ini. Silakan Kian. Ya, terima kasih Bang kesempatannya. Mungkin kalau diceritakan awalnya dulu kenapa, agak lucu mungkin ya. Saya bilang dalam sejarah hidup saya mungkin kecelakaan sejarah, Bang. Jadi awalnya memang tidak minat untuk menekuni sejarah. Oh ya. Ya. Tapi kemudian karena kuliahnya di sejarah, itu pun kuliah memang tidak. Karena dulu saya waktu SMA suka sekali nekuni ilmu ekonomi, akuntansi, itulah ya yang mungkin buat kawan-kawan IPS itu kayaknya itu lebih prestis dibandingkan sejarah gitu. Tapi karena kemudian jalannya beda, terimanya sejarah, ternyata 1 tahun pertama itu mungkin benar kata Kuntio Wijoyo, kalau sejarah itu membuat orang itu bisa jatuh cinta lebih dalam lagi, mengenal sejarah itu lebih dekat. Dari situ kemudian tahun pertama belajar sejarah, saya seperti langsung sudah menemukan jalan. Kayaknya jalan hidup saya ini ke depan ini. Waktu mulai kuliah dulu ya? Mulai kuliah. Dan ternyata saya mencoba membaca arah jalan sejarah hidup saya. Lulus, kemudian alhamdulillah bisa tepat waktu. Kemudian ada tawaran untuk kembali ke alma mater. Terus kemudian itu saya coba ambil tawaran itu, saya sekolah lagi dan akhirnya kembali. Jadi sejak awal memang kayaknya sudah mencoba membaca arah kemana nih sejarah hidup saya, dan semakin saya jalani kok kayaknya semakin mantap, kayaknya memang jalannya ke sini. Sampai sekarang. Oh gitu. Ya. Jadi sebetulnya ketertarikanmu terhadap sejarah atau bidang studi sejarah itu dimulai justru ketika mulai kuliah ya? Ya, ketika mulai kuliah.
Dan ketika membaca arsip nih, nah kalau sejarah kadang kita membuka lagi catatan lama. Tanpa saya sadari ternyata rapot-rapot saya selama sekolah itu ternyata nilai paling besar itu sejarah. Oh, iya. Dan itu saya tidak sadari sama sekali. Itu saya baru sadar ketika kuliah, Iya. ketika mencoba membaca hidup saya ini mau kemana gitu. Ternyata memang kayaknya seperti Nah, apa namanya? kesini. Apa sih yang membuat Kian tertarik kepada studi sejarah itu? Kira-kira apa? Yang jelas banyak dapat pengetahuan sih Bang. Banyak dapat pengetahuan. Saya pernah di kuliah itu kalau nggak salah semester 4 atau 5, ada sampai di satu titik saya itu merasa bahwa hidup saya mungkin nggak lama, tapi saya bisa dapat pelajaran dari orang-orang yang mungkin jauh hidup sebelum saya gitu. Dan saya bisa dapat pelajaran dan dapat pengalaman-pengalaman tanpa harus pengalaman itu saya rasakan sendiri dan saya alami sendiri. Karena basic yang saya tekuni ini adalah pendidikan sejarah Bang. Jadi nilai keguruan, nilai kependidikan itu kental sekali dalam proses perkuliahan. Jadi jiwa keguruannya benar-benar ditempa gitu. Termasuk proses belajar dan apa yang saya dapat ketika kuliah itu membentuk kepribadiannya saya mungkin sekarang menganggap sejarah itu sebagai benar-benar guru. Nah, itu apa namanya? Aku belum begitu paham Kian, apa perbedaan misalnya kita kuliah pendidikan sejarah dengan sejarah murni, apa bedanya? Titik tekannya di mana itu? Titik tekannya di ini sih Bang, luarannya. Luarannya. Jadi kalau ilmu sejarah itu memang full kurikulumnya itu sejarah dan dikuatkan dengan teori-teori karena lulusannya nanti mau jadi sejarawan. Sejarawan yang dia peneliti sejarah, peneliti sejarah. Tapi kalau pendidikan sejarah itu bisa dibilang kurikulumnya sejarah itu hanya 60%. 40%-nya adalah ilmu pendidikan. Pedagogi ya? Ya, pedagogi, ilmu pendidikan. Jadi memang disiapkan jadi guru sejarah, pendidik sejarah. Kalau saya boleh pinjam pendapatnya Gede Wija, yang satunya ini jadi sejarawan penulis, yang satunya jadi sejarawan pendidik. Oh gitu. Ya, kalau katanya Gede Wija, jadi sejarawan itu ada dua. Jadi sejarawan profesional dan sejarawan pendidik. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah memangnya apa sih pentingnya pendidikan sejarah itu? Oke. Ayo. Nah, kau harus bisa jelaskan ini. Iya. Guru kan, dosen. Iya, benar. Apa pentingnya pendidikan sejarah itu bagi kita semua? Apa pentingnya? Jadi kalau saya kembali lagi nih Bang, tadi kalau yang ilmu sejarah, sejarawan itu kan tugas sejarawan itu ya dia mengumpulkan mengumpulkan jejak-jejak, mengumpulkan fragmen-fragmen, terus kemudian mereka menulis gitu ya, tulis. Nah, tulisan inilah yang kemudian nanti diolah nih sama sejarawan pendidik ini. Sama guru-guru ini. Jadi sampaikan ke siswa. Siswa itu sebenarnya dalam pendidikan sejarah itu mereka nggak cuma sekedar tuntutannya belajar sejarah. Ya, mengingat fakta-fakta. Iya. Nah, tidak hanya itu. Tidak hanya itu, tapi belajar dari sejarah. Apa maksudnya itu? Nah, belajar dari sejarah itu berarti ada yang lebih ditekankan itu adalah aspek value, nilai. Apa yang bisa diambil, nilai apa yang bisa diambil dari peristiwa-peristiwa ini. Jadi ada proses apa ya, nggak cuma sekedar hafal. Itu nanti mungkin bisa jadi koreksi juga nih sampai sejauh ini gimana pendidikan sejarah kita gitu. Jadi tekannya di situ. Jadi ngajarkan ke peserta didik, ke siswa-siswa untuk belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman-pengalaman umat manusia di masa lalu. Belajar dari masa lalu ya. Benar. Belajar dari kenangan-kenangan. Iya. Berarti kita mengambil hikmah begitu. Betul. Ya, jadi Kian? pendidikan nilai. Pendidikan nilai. Jadi lebih ditekankan pendidikan nilai. Karena proses itu kan susah ya. Sulitnya gini. Itu kan proses yang abstrak. Abstrak sekali. Kalau hanya belajar sekedar tahu itu ranah kognitif, berhenti itu di situ. Kalau kita pakai ininya belum gitu ya. Tapi pendidikan sejarah itu harus sampai ke afektif. Aku kurang paham itu, coba kau jelaskan. Jadi kalau di Indonesia itu kan kita nganut
hasil belajar pendidikan kita itu ada 3 ranahnya, kognitif pengetahuan, taksonomi belum kan, terus kemudian afektif itu sikap, dan motorik, terus kemudian psikomotorik. Sejarah sebenarnya nggak berhenti hanya di ranah kognitif, tapi sampai ke nilai. Itu yang sebenarnya bidang garapannya pendidikan sejarah, guru-guru sejarah itu. Jadi bisa dibilang proses belajar sejarah itu berhasil kalau siswa itu belajar dari sejarah. Bukan hanya sekedar belajar sejarah. Kalau belajar sejarah itu nanti hanya kuantitas, dia akan banyak hafal, tapi itu tidak membawa impact apapun ke dalam dirinya dan tidak membawa perubahan apapun. Dia hafal, hanya hafal tahu gitu, tapi tidak bisa mengubah cara pandangnya dia, tidak mentransformasi bisa dirinya. Sejauh ini menurutmu sudah berhasil itu? Masih banyak kekurangan, belum banyak berhasil. Jadi kita masih pendidikan sejarah, kalau menurut saya itu masih berhenti di tataran sejarah itu secara saya pinjam lagi ini kutipannya Prof. Iki Dewija. Jadi belajar sejarah itu ada 2, ada kuantitatif dan kualitatif. Masih baru kuantitatif. Indeks keberhasilan belajar sejarah itu kalau banyak hafal, tahu hari ini ngapain, peristiwa sejarah apa, tahu peristiwa ini hafal gitu. Belum sampai diukur ke afektif tadi, nilai tadi. Seberapa besar itu mengubah cara pandang dia, bagaimana dia bertindak, berpikir, tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan, pengalaman-pengalaman manusia di masa lampau. Nah itu nggak sampai ke situ. Karena apa? Kita lihatlah proses evaluasi, kan belajar itu ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Di tahap evaluasi itu semua soal-soal masih nanyakan apa, kapan, di mana, siapa. Ya memang itu penting, Bang. Karena kita memang belajar sejarah itu dari situ ya. Tapi sampai sejauh ini yang diukur hanya itu. Belum diukur sejauh mana siswa itu punya kedalaman empati sejarah, ikut merasakan kemelut politik di era 45 ketika masa revolusi, itu belum diukur. Susah itu ya mengukurnya ya. Memang Bang. Memang itu sulit memang. Atau begini deh, bisa Kian kasih contoh peristiwa sejarah tertentu, dalam babakan sejarah tertentu, kemudian nilai apa yang bisa kita ambil dari situ? For example apa contohnya? Oke. Misal yang tadi ya, yang awam sekali, peristiwa proklamasi, detik proklamasi itu kan tuh sejauh ini banyak yang mungkin kalau kita random tanya gitu ya, orang tahu gitu ya kapan, terus kemudian Soekarno, Hatta, Polkamato, pengertiannya Sayuti Melik gitu. Ya udah hanya tahu itu saja gitu. Mereka tidak bisa apa sebenarnya di balik peristiwa itu, kaitannya apa dengan Rengas Dengklok gitu. Nilai apa yang bisa diambil ketika itu kan 15, 16, 17 di 3 hari itu kan hari-hari yang menegangkan. Banyak ego yang ditekan. Nah, itu enggak, kalaupun ada mungkin hanya segelintir. Itu tidak ditekankan dan tidak disampaikan oleh guru-guru kita. Saya bilang begini karena mungkin saya justru orang di dalam ya, saya tahu sekali itu. Jadi saya sering kali kritik teman-teman guru gitu di sekolah. Kalau sampai hanya seperti itu ya kering. Yang katanya belajar sejarah kering itu ya hanya seperti itu. Kering. Nah, tapi apa misalnya nilai-nilai apa tuh Kian yang bisa kita ambil dari peristiwa proklamasi? Oke. Contoh misalnya Bang, dalam satu periode ketika perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda, yang golongan muda ingin segera, golongan tua nanti. Gitu. Padahal kan kedua-duanya sama. Sebenarnya ada nilai yang bisa diambil dari situ, seperti mengedepankan kepentingan bangsa. Itu. Nah, ketimbang emosional. Iya, dari ketimbang semangat muda yang meletup atau terlalu banyaknya pertimbangan golongan tua gitu kan, pada akhirnya bisa ditengahi itu. Itu memang proses sulit. Tapi karena kesulitan itulah maka pendidikan sejarah itu menjadi bidang ilmu tersendiri. Jadi guru tugasnya adalah mentransformasi dari
materi-materi ini kemudian ditransformasi ke dalam bentuk nilai. Dan kemudian dicontohkan, kemudian harusnya seperti itu. Sorry, kalau kata nilai itu mengambil hikmah dalam hal ini, nilai itu kata siapa itu? Tujuan belajar sejarah itu? Itu tujuan pendidikan nasional kita kan gitu, Bang. Ya. Menjadi warga negara yang berbudaya kan gitu. Ya. Karena terus terang agak sulit, Bung. Gimana kita kalau tolok ukurnya capaian afeksi itu agak sulit loh. Kalau kognisi jelas dia paham fakta-fakta, skema-skema, skemata apa yang terjadi pada peristiwa sejarah tertentu dan lain sebagainya. Tapi kemudian mengambil hikmah secara emosional itu agak sulit itu ya. Memang, malah yang sekarang, Bang, malah yang kurikulum revisi terbaru ini sejarah itu sudah ada tujuan pembelajaran psikomotornya. Apa tolok ukurnya? Indikatornya apa? Misal salah satunya seperti menulis sejarah. Itu kan keterampilan tuh. Oke lah. Terus kemudian melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya membandingkan sumber nih antara ini sumber primer, sekunder. Itu anak-anak SMA sekarang udah diajarin gitu. Terus saya sebenarnya mau kalau dibilang kritik ya bagus sebenarnya, cuman yang kemarin saja itu belum tercapai gitu. Guru-guru masih banyak gonta-ganti kurikulum juga, kebiasaan masih belum berganti. Masih gitu-gitu aja katanya ya, student center, tapi nyatanya masih teacher center. Kan gitu. Tapi lebih logik itu kalau tujuan yang psikomotorik tadi. Aku masih agak kurang nyambung kalau soal impact-nya ke afeksi. Itu sebenarnya sudah pernah diterjemahkan, Bang, tahun 2000. Maksudku jangan-jangan yang bikin kurikulum ngada-ngada juga ya, enggak? Saya rasa enggak, Bang. Kayaknya ya sudah pas lah. Sudah pas itu. Udah benar itu menurut. Kalau menurut saya kurikulum itu sudah ideal sekali. Ideal sekali. Karena kan kurikulum itu kan tujuannya memang dibuat seideal mungkin. Kan meskipun pencapaiannya ya ini ya. Kalau kita mau komparasi nih, Bang, pendidikan sejarah di luar negeri, benar ini, ya. Itu justru malah nggak seperti di kita. Kalau di kita pendidikan sejarah yang penekanannya kepada afektif itu malah justru semangatnya itu baru hidup ketika era reformasi. Kalau di luar? Kalau dulu memang sudah dari dulu. Gitu? Iya, jadi mereka menggunakan fakta-fakta, konsep-konsep, peristiwa-peristiwa itu untuk melatih kemampuan kemampuan afektif tadi. Benar itu? Benar, seperti Amerika misal. Contoh. Pendidikan sejarahnya itu diarahkan kepada pendidikan multikultur. Oke. Terus logis kemudian, itu. jadi mereka tidak dituntut untuk hafal periodisasinya. Terus kemudian seperti di negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Timur Tengah yang rawan konflik, itu pendidikan sejarahnya diarahkan kepada pendidikan sejarah sebagai resolusi konflik. Betul. Nah, kalau di Indonesia kasusnya kan beda karena memang pendidikan sejarah kita diarahkan ke nasionalisme. Karena jadi pendidikan sejarah kita pendidikan sejarah nasional Indonesia. Maka penekanannya kan kita harus selalu diingatkan bahwa bangsa kita itu beragam dan satu gitu. Kalau tidak hati-hati gitu ya. Nanti kita akan lupa lagi, kita akan terpecah lagi. Maka itu kan titik tekannya, ketika hanya ditekankan kepada itu, ya kita hanya fakta. Kita hanya suruh ingat lagi, jangan sampai lupa. Padahal bisa lebih jauh. Bisa lebih dari itu. Kalau sudah dari judulnya nasional, ini beda lagi nih nanti ini historiografi. Perspektifnya Orde Baru, nasionalisme dengan nasionalisme sekarang ini sudah diarahkan kepada afektif. Jadi kalau dulu nasionalisme itu ya kita banyak paham, hafal lagu-lagu wajib, hafal 36 butir-butir Pancasila, itu tolak ukur nasionalismenya gitu. Maka kenapa kok ketika era reformasi misal sekarang buahnya kan katanya kalau pendidikan itu kan nggak bisa kita rasakan sekarang nih dampaknya. Puluhan tahun kemudian baru kerasa. Sekarang era reformasi kita merasakan bahwa kita bangsa yang multikultur katanya, semboyan aja Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kita sampai hari ini masih kesulitan sepertinya hidup untuk berbeda dengan satu sama lain. Dan maaf, sebetulnya studi sejarah punya peran yang penting ya Kian ya maksudmu kan? Iya benar. Untuk menginternalisasi nilai-nilai itu. Nilai-nilai itu.
Karena sebenarnya nilai itu sama seperti Pancasila. Nilai itu sebenarnya sudah ada di kita. Cuman itu tidak tidak dimunculkan kemudian dalam pembelajaran di sekolah gitu ya. Kemudian kalau kita hanya mengandalkan proses enkulturasi seperti alamiah saja, zaman itu kan berubah. Seperti kita kan nggak bisa hanya mengandalkan situasi yang seperti dulu. Bangsa kita semakin individualis di tengah merebaknya budaya global. Kita kebutuhan semua semakin bisa kita penuhi sendiri tanpa harus orang lain kan gitu. Beda dengan budaya komunal kita yang zaman dulu kan gitu, yang sangat membutuhkan orang. Nah kalau dulu mungkin tidak ada lembaga-lembaga sekolah yang menyampaikan ini, membudayakan nilai-nilai ini. Dulu nggak perlu, karena antara pendidikan formal, informal, dan non formal itu jalan semua. Nah sekarang kan tidak. Sekarang pendidikan informal kita lihat apakah proses pewarisan nilai itu berjalan seperti dulu di dalam keluarga. Apakah anak mendapatkan pendidikan nilai? Proses pendidikan sejarah informal, kalau saya bilang seperti bagaimana orang tua menceritakan leluhurnya, siapa dia, itu keturunan siapa, sejarah keluarganya, itu pendidikan sejarah informal. Pendidikan sejarah non formal, kesadaran mereka, mungkin kalau dulu kita sebut kesukuan gitu ya, tapi nyatanya itu bentuk pendidikan sejarah. Kita itu ada di kelompok mana. Itu penting ya? Itu penting. Dan itu kan sekarang sudah mulai terancam. Fungsi keluarga nggak bisa berjalan sepenuhnya. Pendidikan nilai terancam. Pendidikan sejarah secara non formal itu juga sekarang kita lihatlah di lingkungan sekitar kita, misalnya orang Jawa yang di Lampung atau masyarakat asli Lampung sendiri pun, kalau saya nanya saja sampel ke mahasiswa saya, mereka istilahnya Jawanya nggak Jawani, Lampung pun mereka nggak tahu asal mulanya. Beda dengan kalau saya nanya dengan orang Lampung yang mungkin sudah agak berumur, mereka bisa mengingat sampai 7 bahkan sampai berapa keturunan di atasnya asal mulanya. Oke, balik lagi ke yang ini tadi. Di mana pentingnya itu? Ini biar penonton kita paham. Ya, di mana pentingnya itu tadi yang soal sejarah keluarga dan lain sebagainya. Ya, intinya yang ingin saya tekankan itu bahwa pendidikan sejarah itu sekarang harus membaca zaman. Apalagi kan pendidikan sejarah itu ya bahasnya waktu ya. Dia harus tahu pendidikan sejarah sekarang itu ada di posisi mana. Kita ada ancaman dari luar, perubahan zaman juga, faktor-faktor itu banyak. Maka harusnya pendidikan sejarah itu jangan kayak yang dulu-dulu lagi. Di sekolah itu harus menyesuaikan diri, berubah. Masuk tadi pendidikan nilai tadi. Jadi kaitannya dengan identitas juga berarti ya? Benar sekali. Karena sejarah itu kan bagian identitas kan. Gitu. Memang perlu kita mengetahui identitas kita. Ya perlu Bang. Seperti kalau kita kemana kita nggak tahu nama kita, itu kan identitas sejarah kan seperti itu. Oh gitu. Identitas itu kan pembeda, penciri seseorang yang melekat dalam diri seseorang kan. Sejarah juga kan gitu. Bisa seseorang, bisa suku tertentu, bisa marga tertentu, bisa bangsa tertentu ya. Ya betul. Apa perlunya? Nah itu aku masih nanya itu. Apa perlunya menurut Kian itu? Perlunya. Iya, pengetahuan atau pemahaman tentang identitas itu. Kan zaman sekarang global village ini. Iya. Iya kan? Semua sekat, semua batas hampir dianggap tak ada. Iya. Kalau ditanya apa perlunya identitas, identitas itu bagian dari kebutuhan kalau saya bilang, Bang. Oh gitu. Karena kalau kita mau pakai ininya Maslow, kita nggak akan bisa sampai ke kebutuhan aktualisasi diri kalau kita sendiri itu nggak mengenal diri kita. Hierarkinya Maslow. Iya. Oh gitu. Jadi ya identitas itu pasti perlu. Bahkan kalau saya banyak mengamati ya tulisan-tulisan, salah satu ciri-ciri era postmodern itu kan katanya masyarakat itu akan mencoba kembali lagi menggali. Karena di era globalisasi itu ya semua sama, budaya seragam kan. Maka efek dari globalisasi itu seragam. Maka nanti secara alamiah dia akan mencari identitas, apa pembeda saya. Nanti negara kan sudah mulai gitu nih. Maka kenapa negara tetangga kita itu kemarin rame, dia sibuk cari identitas kan gitu, apa nih. Pada titik itu studi sejarah menjadi sangat diurgen ya, sangat dibutuhkan ya. Nah, dari keterangan-keteranganmu tadi
bisa, kalau saya sih bisa memastikan nampaknya belum maksimal hasil pendidikan sejarah di FKIP kah di Betul. sekolah. Hah? Betul. Maka saya sebenarnya kemarin mewajarkan Bang. Kemarin kan sempat ramai tuh mata pelajaran sejarah mau dikurangi. Oh gitu? Iya. Di SMA? Iya di SMA. Oh. Mau dikurangi jamnya. Karena dianggap tidak penting? Benar. Karena dianggap tidak penting. Saya sebenarnya sebagai pelaku di dalam dunia pendidikan sejarah pun saya justru nggak, ya oke lah, ada sedikit rasa tersinggung gitu. Tapi kalau mau berefleksi dalam diri, ya wajar kok gitu. Orang kan dapat penilaian itu karena apa yang kita citrakan gitu kan. Nyatanya emang selama ini kita tidak sungguh-sungguh gitu. Kita tahu orang yang di dalam ya bergula di dalam, sadar kalau pendidikan sejarah itu memang penting. Tapi kita nggak sungguh-sungguh sebenarnya. Kita nggak sungguh-sungguh dan ya nggak bisa pula menjelaskan pentingnya di mana kan gitu dengan canggih kan. Maka dari itu, jadi saya kemarin sebenarnya momen itu bicara ke guru-guru sejarah, ini koreksi buat kita. Kita tidak bisa menunjukkannya apa nilai pragmatik. Di Metro, kau ngobrol dengan guru-guru. Iya, dengan guru-guru di Metro dan termasuk dengan mahasiswa-mahasiswa saya yang sedang PPL ketika nitipkan ke sekolah-sekolah itu. Gitu. Jadi memang kalau kita mau dianggap mata pelajaran kita itu penting seperti layaknya matematika, layaknya pelajaran-pelajaran lain, ya itu dari kesungguhan kita sendiri gitu. Kita sendiri merasa tidak terima pelajaran kita diabaikan, tapi kita sendiri tidak sungguh-sungguh gitu. Jadi banyaklah yang harus dibenahi. Banyak kesenjangan antara kondisi di kampus sejarah maupun pendidikan sejarah dengan kondisi di lapangan. Jadi gapnya itu tuh banyak. Kampus-kampus yang mereka hanya sibuk berteori, tapi ternyata di lapangan sekolah-sekolah itu udah jauh berangkatnya, udah beda banget. Ya, terus kemudian maka ini koreksi juga sebenarnya. Kampus itu mungkin harus sering membaca apa kebutuhan masyarakat sebenarnya. Jadi banyak terkadang mahasiswa-mahasiswa itu tidak dapat teori-teori, dia dapat teori yang ketika di lapangan itu nggak dipakai. Tapi ketika di lapangan dia butuh pengetahuan tentang itu, tapi itu dia nggak dia dapatkan. Seperti gimana caranya, ini saya contoh misalnya ambil di kampus saya gitu, karena saya yang paling tahu gitu ya, saya nggak tahu kalau di kampus lain. Seperti gimana caranya mengemas pembelajaran sesuai dengan karakteristik generasi milenial, generasi Z. Generasi Z itu kan yang lahir dari tahun 95-an sampai sekarang kan. Karakternya beda banget. Dan dosen-dosennya yang lahir di generasi lama. Generasi Z yang mereka itu tidak suka baca buku yang panjang-panjang, mereka tidak suka, mereka ingin serba cepat, mereka segala sesuatunya ingin teknologi. Nah itu kondisi lapangan itu yang belum dibaca sehingga kurikulum itu belum menyesuaikan. Banyaklah problemnya itu. Dosennya perlu di-upgrade ya. Kalau saya rasa perlu inilah. Santai ya. Perlu di-upgrade dosennya atau kurikulumnya. Perlu banyak turun ke lapangan. Perlu banyak duduk dengan stakeholder, perlu banyak duduk dengan para pengguna-pengguna alumni. Jadi kita kalau mau bicara tujuan pembelajaran sejarah yang tadi apa dan segala macamnya, kalau prosesnya itu aja tadi belum benar, ya nanti kita akan selalu setiap tahun memproduce alumni yang gitu-gitu aja. Nanti proses dia ketika jadi guru pun ya akan gitu-gitu aja. Tidak ada ini ya, reaktualisasi dan lain sebagainya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke ngomongin Lampung nih Yan. Perlu memang kita kayak orang Lampung sendiri, kita sebagai manusia Lampung nih yang tinggal di Lampung, perlu kita tahu sejarah Lampung. Kalau berangkat dari yang tadi sudah diobrolkan sebelumnya, pasti perlu. Jelas, karena pengetahuan tentang Lampung tidak hanya sejarah, budaya, itu tadi bagian dari identitas. Nah sejauh mana sudah pemahaman kita, kesadaran akan sejarah masyarakat Lampung? Oke. Kalau menurut saya sendiri masih sangat kurang, Bang.
Sangat kurang. Pertama, indikatornya kalau menurut saya historiografi tentang Lampung sendiri itu masih kurang. Masih miskin sekali ya. Masih sangat miskin. Kalau dari historiografinya saja masih kurang, maka kita juga kekurangan bahan yang diajarkan. Kalau misal ya, kalau tadi itu kita perlu masukkan ke pembelajaran di dalam kelas. Kalau bahannya itu aja belum ada, maka tidak ada yang bisa kita ajarkan. Yang kedua, kesadaran. Saya akan pertama bilang adalah kesadaran dari sejarawan sendiri. Entah itu sejarawan profesionalnya, kalau memang ada, atau sejarawan pendidiknya. Yang notabene dua sejarawan ini dapat bekal nih secara metodologi, istilahnya anak biologis lahir tuh dari ilmu sejarah itu. Itu kesadaran mereka untuk mengeksplor, untuk yang menyusun bahan ajar dari kelokalan itu masih sangat kurang. Tingkat kesadaran juga masih sangat kurang. Terus kemudian kesadaran masyarakat secara umum juga untuk partisipasi kehidupan itu. Dan literasi kita soal sejarah Lampung juga sangat kurang juga ya, dia. Betul. Kenapa itu? Mungkin karena banyak hal ya, Bang. Apa orangnya yang nggak ada, yang untuk riset dan nulisnya, atau memang keterampilan menulisnya juga kurang? Kalau saya bilang keterampilan menulis kurang, menurut saya tidak sih, Bang. Saya bisa sebut berapa banyak sarjana pendidikan sejarah di Lampung itu. Karena nggak ada ya jurusan sejarah, ilmu sejarah di Lampung itu kan belum ada. Jadi saya bilang ada tiga perguruan tinggi sekarang. Muhammadiyah Metro, Universitas Lampung, STK PPGRI Bandar Lampung, 4 malah. Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Intan. Oh iya, betul. Ini setiap ratusan ya. Lebih ribuan. Sejarah UM saja itu setiap tahun paling tidak ada 200 yang keluar ya. Ya, dan itu juga ya meskipun ada yang berkarir keluar ya. Tapi paling tidak 80% mereka akan di Lampung. Maka kadang itu mempertanyakan kemana dan ngapain ini guru-guru sejarah. Kan, maka tadi saya bilang kesadaran dari anak biologis sejarah itu sendiri yang ketika lulus mungkin lebih nyaman cari aman daripada berpusing-pusing babat alas, buka alas yang ini belum ditulis gitu kan. Pertanyaannya kok masih miskin literasi kita? Karena memang nggak ada yang neliti, Bang. Dan itu kesadarannya rendah, mungkin malas mungkin. Atau kalau ditanya apakah sumber, saya rasa sumber selalu ada. Iyalah, sumber selalu ada, tinggal keinginan ada kata kuncinya kesadaran pelaku. Benar. Kesadaran. Atau jangan-jangan memang pemerintah yang nggak care. Kesadaran itu dikonstruk oleh kekuasaan, Bung. Ya, itu salah satunya, Bang. Tapi kampus sendiri nggak care, kampus mungkin nggak care, pemerintah nggak care. Gimana? Banyak faktor sih, kalau saya. Menurutmu? Karena realitas sosial itu kan bisa terjadi, cost-nya banyak tuh, penyebabnya banyak. Mungkin dari pemerintah juga yang tidak kasih dorongan. Terus dari orang sejarahnya, saya sih lebih seneng nyalahin orang-orang sejarahnya. Bener, Bang. Oh gitu? Iya, saya lebih seneng nyalahin orang-orang sejarahnya. Bukan gitu. Pemerintah? Ya, pemerintah juga salah gitu. Karena ada bagian itu yang menangani di setiap daerah itu pasti akan punya dinas pendidikan, dinas yang membidangi bidang kebudayaan, cagar budaya dan nilai sejarah itu ada. Itu mungkin kita bisa pertanyakan selama dari tahun 64 Lampung berdiri sampai sekarang itu ngapain? Dari tahun 64? Iya, ngapain aja dinas yang hubungan yang berkutat dengan hubungan itu gitu kan. Terus orang-orang yang tahu secara metodologis ini juga ngapain aja gitu. Bahkan guru-guru sejarah itu bahkan sudah ada di dalam kurikulum itu amanatnya bahwa melatih siswa untuk menulis sejarah. Maka nggak tahu ketika materi itu apa yang diajarkan sama guru-guru sejarah itu saya nggak tahu gitu. Atau mungkin guru sejarahnya pun menulis sejarah seumur hidupnya hanya sekali ketika skripsi saja, mungkin habis itu nggak pernah lagi gitu ya. Jadi saya bilang kenapa miskin literasi sejarah di Lampung itu, dia banyak faktor itu. Tapi faktor utama kesadaran. Ya, kesadaran sejarah dari pelakunya itu. Nah, tapi kan kesadaran itu dibentuk oleh kampusnya, tidak ada stimulus
kampus, tidak ada stimulus oleh pemerintah, dalam hal ini pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan semacam apalah, sehingga mereka tergerak kan? Iya benar sih Bang. Kalau yang kampus itu memang harusnya kampus itu harus kan Kian ini orang kampus. Iya, harusnya berbenah. Saya akui. Memang harusnya kampus itu berbenah gitu ya. Jangan jadi menara gading gitu. Jangan jadi menara gading yang dia tiap tahun hanya saya pernah baca tulisannya, lupa saya, bahwa kampus-kampus sekarang itu bergerak ke arah jadi lembaga profit dibandingkan ya melahirkan cendekiawan yang dia itu bisa empowering, bisa mengubah, bisa membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat itu. Maka sebenarnya saya mau mulai mencoba dari kampus saya sendiri gitu ya. Mencoba dari kampus saya sendiri. Tapi sayangnya ketika kita meluluskan itu kan kontrol kita terhadap lulusan itu kan mereka sudah lepas dari kita. Maka sebenarnya ini tadi pemerintah tadi juga, karena mereka akan jadi guru nanti akan banyak koordinasinya ke pemerintah yang membidangi itu, membidangi bagian sejarah. Ini pun tidak pernah memanfaatkan, dan mungkin kurikulum juga. Karena kurikulum kita sampai hari ini kebijakan bahwa guru sertifikasi harus memenuhi jam 24, wah itu sibuk sekali. Mereka nggak akan pernah bisa menyusun bahan ajarnya sendiri. Mereka lebih baik beli buku-buku teks yang sudah disediakan. Maka kita nggak bisa nyalahkan buku teks kenapa kok isinya sejarah nasional. Ya nggak bakalan karena itu yang nulis penulis nasional. Kalau nggak guru-guru sejarah sendiri. Kalau buku sejarah Lampung ada berapa sih, Kian? Sepengetahuanmu? Buku teks. Ya. Kalau buku teks sejarah Lampung, sependek pengetahuan saya belum ada. Oh gitu. Saya dulu pernah ada IPS, IPS Lampung. Saya pernah ingat sekali ketika adik saya masih SD, saya baca buku IPS-nya kelas 5, itu IPS Lampung. Masih saya simpen itu sampai sekarang. Itu menurut saya kayaknya yang benar-benar historiografi sejarah yang lokal sekali. Jadi buku IPS itu SD, tapi dia semua contoh-contoh IPS dari geografi, ekonomi, sejarah Lampung. Pernah ada itu. Pernah ada. Dan sampai hari ini kayaknya saya belum pernah lihat lagi. Nah, yang sejarah Lampung selain versi Depdikbud ada? Apalagi belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Kalau menurut saya belum ada. Atau sepengetahuan Kian, ada berapa buku yang berbau sejarah, baik yang ditulis oleh orang Lampung atau orang Indonesia atau orang luar soal Lampung? Mungkin kalau hasil riset lepas dalam bentuk jurnal-jurnal itu mungkin banyak. Jangan jurnal, buku. Kalau buku selain Depdikbud, untuk yang Lampung secara komprehensif saya masih belum ya? Ketemu. Secara komprehensif itu masih belum ketemu. Minum. Ya. Buku tentang sejarah Lampung dengan tema sejarah Lampung yang ditulis oleh orang luar dan sudah diterjemahkan kemudian dicetak jadi buku, ada enggak? Orang luar saya pernah beberapa kali dapat, seperti ada, tapi dia bukan sejarawan kalau tidak salah, antropolog. Oh, siapa itu? Saya lupa namanya, judulnya Orang Abung. Oh, ada ya? Sudah diterbitkan? Sudah diterbitkan. Tapi kalau nggak salah peredarannya terbatas sepertinya. Buku lama? Terbilang baru, belum ada 10 tahun katanya. Orang Abung? Judulnya iya, Orang Abung. Belum dapat aku itu. Terus kemudian tulisan-tulisan Ibu Frida Amran. Oke. Itu juga sekali lagi bukan sejarawan. Antropolog ya, antropolog. Terus kemudian ya itu ada, cuman sedihnya bukan ditulis oleh sejarawan, baik itu sejarawan profesional maupun sejarawan pendidik. Oh ya. Itu sedih itu ya.
saya sebagai orang sejarah saya sedih Bang. Oh gitu. Sedih. 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 Hah? Kenapa sedih? Ya sedih gitu, kemana gitu, dan ngapain aja gitu ya. Sebenarnya ya malu. Saya secara pribadi pun saya malu gitu. Malu ini. Jadi kan antara wilayah yang tidak punya lembaga pendidikan tinggi yang membidangi urusan itu dengan wilayah seperti Lampung nih yang punya 4 kampus besar gitu. Yes. Itu nggak ada bedanya. Gitu kan. Sedangkan mungkin daerah-daerah lain misalnya seperti Bengkulu yang nggak punya kampus jurusan sejarah. Nggak punya dia. Tapi FKIP ada sejarah? Nggak ada. Universitas Bengkulu nggak ada? Iya, nggak ada. Tidak ada. Itu baru buka tahun ini. Baru tahu awal itu. Baru buka tahun ini. Itu kajian tentang Bengkulu Banyak? nggak banyak sih. Ada tapi ada. Oh. Dan penulis-penulisnya ya orang luar gitu. Tapi ada gitu. Iya. Maka miris sebenarnya Lampung ini mau. Tapi pasti dosen-dosen itu akan jawab begini, apa Kian? Hal yang sama juga misalnya terjadi pada kasus misalnya bahasa dan sastra Indonesia kan, kenapa nggak lahir sastrawan? Termasuk urusan sejarah tadi. Ya kan mereka memang dididik untuk menjadi guru sejarah, bukan menjadi sejarawan. Nah, gimana menurutmu? Saya rasa itu kalau dosen-dosen sejarah beralasan seperti itu, saya rasa ya kurang tepat. Mereka kurang tepat ya. Mereka mengajarkan materi sejarah lokal. Yeah. Mereka mengajarkan materi sumber-sumber lokal gitu. Materi itu diajarkan dalam bentuk mata kuliah sebagai bekal kepada mahasiswa yang calon guru ini supaya nanti ketika dia jadi guru mereka bisa menulis. Jadi kemudian kalau misalnya alasannya kan ini nanti calon guru, itu kan guru juga dibekali untuk membuat bahan ajar yang basisnya lokal. Karena kurikulum pendidikan sejarah itu sebenarnya tidak pernah menyebut bahwa dia harus peristiwa perlawanan itu harus di Ponegoro. Peristiwa nggak ada, benar. Itu di standar kompetensi dasar atau kurikulum yang baru sekarang kompetensi itu. Kurikulum itu hanya minta rambu-rambunya tuh umum. Perkara mau peristiwa yang mau dipakai untuk contoh itu terserah. Itu sudah dimulai oleh guru-guru sejarah kita yang di Jawa. Itu sudah dimulai. Artinya bukan alasan karena mereka calon guru, bukan ya? Bukan. Seharusnya mereka bisa menulis dong. Jelas. Ya. Itu sudah jelas. Mereka dapat mata kuliah metodologi penulisan sejarah. Dan sangat menyedihkan sekali. Anggaplah anggaplah 1000 sudah alumni FKIP program studi sejarah baik dari Unila, Muhammadiyah Metro, STKIP, kemudian UIN tadi. Iya. Anggaplah sudah 1000 dan semua tidak menulis. Semua tidak menulis. Minum Kian, berat. Oke. Nah, apa namanya, Kian sendiri apa yang Kian lakukan sekarang untuk dalam tanda kutip menanggulangi problem itu? Oke. Saya karena memposisikan diri sebagai bagian dari kondisi itu tadi. Jadi saya bilang tadi kondisi itu yang carut marut gitu ya. Saya sendiri adalah bagian dari kondisi itu sebenarnya. Dan sebenarnya pengetahuan sejarah Lampung saya itu juga masih sangat sedikit itu. Akhirnya yang sekarang saya coba lakukan adalah yang ngajak rame-rame. Ngajak rame-rame orang untuk ayo gitu. Kita harus mengubah kondisi ini gitu. Harus ubah kondisi ini. Harus segera ya intinya menyadarkan tadi. Memberikan kesadaran. Usaha untuk mendekati atau memberikan saran, mengkritik terhadap pemerintah pun saya sudah coba lakukan gitu ya, sebisa saya sebagai akademisi gitu ya, memberi masukan-masukan. Cuman kalau saya sebagai dosen dan juga kebetulan saya juga bergerak di luar kampus, saya coba ajak gitu guru-guru sejarah, terutama yang masih muda-muda, yang itu
mudah diajak untuk bergerak gitu ya, yang nggak terlalu susah untuk disadarkan gitu. Itu untuk menulis sejarah. Sudah mulai ya? Sudah mulai. Ini yang kemarin sudah terbit, ada satu guru sejarah di Lampung Timur. Oh ya, menulis sejarah. Jadi dia ngajak siswa-siswanya, murid-muridnya untuk menulis tentang masjid yang ada di sekitar mereka. Masjid yang ada di sekitar mereka. Karena kebetulan siswanya itu sebarannya luas nih, beberapa kecamatan, dan masjid itu biasanya di setiap RT RW hampir ada gitu. Mereka diminta untuk, meskipun masjid itu tidak era kolonial, terbilang baru tahun 90-an itu, tapi ternyata menarik siswa-siswa pun ternyata bisa menulis sejarah. Ya memang nggak bisa kita bandingkan dengan tulisan sejarah, tapi setidaknya sudah menumbuhkan kesadaran dari sejak awal bahwa belajar sejarah itu nggak cuma hafalan, bahwa sejarah itu sebenarnya dari sekitar kita. Sejarah itu tuh dekat. Harapannya itu nanti akan bertingkat, mengkaji masih dulu, habis itu akan lebih luas lagi temanya apa. Pokoknya berhubungan dengan bagian dari identitas mereka lah, identitas pribadi mereka maupun identitas kolektif siswa-siswa itu. Nah, kabarnya Kian juga bikin semacam komunitas penyuka sejarah ya, atau pemerhati sejarah di Metro sama teman-teman. Saya mencoba untuk mengajak teman-teman yang alumni juga sebenarnya. Alumni dari kampus tempat saya bekerja, alumni pendidikan sejarah. Ini baik itu yang mereka kebetulan bekerja sebagai guru, dan yang kebetulan tidak mengambil jalur karir sebagai guru gitu ya. Nah ini mereka saya ajak untuk buat komunitas ya, semacam komunitas lah. Intinya kita belajar sejarah lah, karena memang kita frame-nya adalah pendidikan sejarah. Gimana caranya mengubah image bahwa belajar sejarah itu nggak harus di kelas duduk ngadepin buku-buku teks gitu. Ini independen ya? Ya ini independen gitu ya. Yang tadi saya sebutkan di awal, supaya nanti guru-guru yang tadi sudah mulai untuk mereka berjuang untuk mengubah mindset. Saya sebut berjuang karena saya paham ketika sudah masuk ke dalam sistem dan lingkungan itu susah untuk keluar dari situ. Mereka berjuang untuk mengubah model pembelajaran sejarah yang konvensional itu menjadi lebih menyenangkan, lebih atraktif, dan lebih menyesuaikan dengan perkembangan. Kita bantu. Jadi ada pendidikan sejarah secara formal, kita akan bantu nih secara non formal. Aku kurang paham maksudnya apa itu, membantu secara non formal tuh? Seperti ini, kita membuat komunitas. Kita membelajarkan sejarah kepada publik. Publik itu kan dimana anak-anak ini juga ketika dia keluar dari kelas, mereka akan menjadi bagian dari publik, dari masyarakat, orang tuanya, terus orang-orang ada di sekitarnya. Apa nama komunitasmu itu? Kalau di Metro dan sekitar itu ada beberapa, seperti Trimurjo Heritage. Ya, Trimurjo Heritage. Itu dia fokus ke sejarah dan beberapa. Berarti desa dong itu? Ya, kalau dia skupnya, wilayahnya, batasannya spasial dia. Jadi area Trimurjo gitu. Dia merasa bahwa Trimurjo itu punya identitas. Ya, dia desa pertama ya itu. Ya, dia desa pertama. Jadi dia ingin bukan Simbarwaringin, bukan. Simbarwaringin bagian dari Trimurjo. Karena ada teman saya dari Simbarwaringin. Itu bagian dari sejarah juga. Iya, bagian dari. Trimurjo Heritage. Ya. Kemudian apa lagi komunitas? Terus kemudian ada Metro Heritage. Ya, Metro Heritage. Kemudian ada pensil bersejarah. Apa singkatan apa? Pensil? Ya, pensil. Pensil sebenarnya penelitian dan literasi sejarah. Nah, kalau yang dua ini lebih banyak aktivitas outdoor. Tapi kalau yang pensil ini dia aktivitasnya lebih ke literasi sejarah. Ajak nulis, bikin kelas menulis sejarah. Terus latih orang-orang yang non background sejarah untuk membuat belajar untuk menulis sejarah ringkas-ringkas yang ringan-ringan seperti sejarah pasar di desa-desanya. Terus dikemas menjadi jurnalistik sejarah, pakai bahasa-bahasa populer gitu. Ini lebih fokus ke situ. Yang pensil. Yang lain komunitas apa? Kalau yang Trimurjo Heritage dan Metro Heritage itu dia lebih ke publikasi lokasi-lokasi sejarah, hunting lokasi-lokasi sejarah. Outputnya apa itu? Itu biasanya hanya kegiatan pembelajaran outdoor.
Jadi kita ngajak publik untuk event hunting history, kita gali sejarah, belajar di situ. Itu bentuk kegiatannya seperti itu. Enggak dimasukin YouTube atau apa enggak? Ya, sebagian ada juga yang itu dipakai konten. Untuk konten. Maka sebenarnya kita ngajak publik itu kan mereka akan ada yang mereka itu vlogger gitu kan. Nanti dia akan jadi pembantu kita untuk sosialisasi. Bawa jalan-jalan, bawa rekreasi lah. Konsep tourism itu bisa sebenarnya. Itu baru 3, ada lagi yang lain di Metro? Arsenik. Tapi kalau arsenik itu dia lebih ke memayungi lah, Bang. Singkatan apa arsenik? Arsenik itu bukan racun ya, Bang. Arsenik itu sebenarnya singkatan dari komunitas pegiat arsip, sejarah dan peninggalan kebudayaan. Ini 4 ini Kian terlibat semua? Ya, saya hanya di belakangnya aja sih gitu, kasih support gitu. Jadi yang ada di depan-depan ya mereka-mereka. Aktif ini? Alhamdulillah. Sudah berapa tahun itu, Kian? Belum ada 1 tahun, Bang. Kita sedang berjuang, kita mencoba untuk membuat milestone. Ya, kita mencoba untuk membuat milestone. Jadi kita ada target tahun pertama ini kita mencoba untuk bertahan nih, eksis. Nah, kita bertahan untuk eksis karena nanti tahun kedua kita ada target lagi. Kita sosialisasi, maka kita akan banyak kegiatan-kegiatan, kita akan banyak gandeng-gandeng media. Jadi kalau harapannya ketika memasuki tahun kedua kita sudah mulai udah mulai mapan, kita sudah dapat anggota-anggota yang memang benar-benar berminat gitu ya. Tahun kedua kita mulai ekspansi, kita mau pendalaman, kita akan coba belajar untuk riset secara lebih serius. Itu keanggotaan terbuka ya? Terbuka. Kita terbuka, tapi memang sejauh ini masih didominasi ya para alumni-alumni yang memang bergelut di bidang sejarah. Di bidang sejarah. Nah, ada yang menarik, Kian. Kalau tidak salah ini kan ada, aku lupa kelompok yang mana, komunitas yang mana bikin museum desa, apa itu? Betul itu? Oke. Itu sebenarnya bukan, kita tidak membuat museum desa. Jadi desa itu sebenarnya membuat museum. Nah, itu ada yang satu cerita yang menarik di situ. Desa itu membuat museum? Ya. Idenya dari mana? Idenya dari kepala desanya. Pintar berarti kepala desanya? Ya, karena memang kebetulan kepala desanya termasuk saksi sejarah ya. Jadi desa itu desa mana itu? Rejo Agung, itu di Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Itu saksi-saksi sejarah itu masih sebagian besar masih banyak yang hidup. Mereka juga punya kesadaran sejarah yang baik ya, meskipun itu kesadaran sejarah genetik ya, karena itu mereka saksi sejarah gitu ya. Tapi itu saya rasa bagus itu. Terus kemudian mereka punya dana desa. Dana desanya kemudian dialihkan ke situ. Itu dibikin apa itu? Ya museum. Sejauh ini memang mereka masih kesulitan untuk pengembangan. Tapi sudah ada beberapa isi-isinya karena basic museum mereka itu kan peristiwa revolusi fisik. Revolusi fisik. Ya, antara tahun 45 sampai 50 itu. Jadi ketika zaman bersiap itu, agresi militer Belanda kedua. Artefak-artefaknya ada. Artefak-artefaknya, tapi untuk sejauh ini baru foto sih. Foto-foto para tentara-tentara. Karena ketika itu desa itu jadi markas. Jadi markas. Jadi ketika Belanda menguasai Metro, ketika itu mereka kemudian markas, tempat desa itu adalah tempat bertahannya mereka gitu. Dan mereka ingin memori kolektif itu tidak hilang. Jadi didirikan tepat di depan tugu monumennya. Ada monumen perjuangannya. Nah, sekarang mereka mencoba untuk untuk fokus ke pengembangan. Nah, kita ketika itu sudah lama sebenarnya ngelirik museum itu gitu. Akhirnya satu momen kita coba keberadaan museum itu kita jadikan objek untuk hunting history. Kita coba kita coba tunjukkan kalau desa ini tuh patut diapresiasi gitu. Dan ini ke depan kita mau ada kelas menulis di
kelas menulis sejarah di museum itu. Berarti itu inisiatif si kepala desa atau desa itu sendiri? Betul. Jadi itu memang inisiatif. Dan mereka sekarang sedang ngumpul-ngumpulkan. Akhirnya terus mundur karena tadinya niatnya hanya merekam memori kolektif ketika era itu, mundur lagi karena ternyata banyak warga-warga yang punya tinggalan artefak-artefak ketika masuk kolonisasi, karena desa itu dibuat ketika era kolonisasi. Mereka yang dengan sukarela nyerahkan kursi, nyerahkan ya meskipun kursinya rusak sudah rusak gitu ya, tapi ada nilai historis dari situ. Maka sebenarnya kalau mau jadi percontohan keren nggak menurutmu itu? Sangat keren. Sangat keren ya? Sangat keren. Sangat keren. Jadi dan ini perlu kita naikkan gitu. Perlu kita naikkan dan kita tunjukkan. Harapannya nanti desa-desa lain pun gitu. Desa lain respon nggak? Untuk sejauh ini kita belum lihat sih ya geliat-geliatnya gitu. Untuk di Trimujo Heritage sendiri misalnya, yang dia juga basisnya wilayah Trimujo gitu ya. Sampai sejauh ini kita belum dapat gimana respon mangku kepentingan seperti camat kah, atau cuman kalau desa ada beberapa desa yang dia respon, bahkan memberikan arsip-arsip seperti monografi desa gitu yang ya ini ada, kalau mau ini ada yang seperti itu. Tapi tingkatan yang lebih atas lagi seperti camat itu kita masih belum dapat, dia masih belum bergeming. Pemerintah support selain dana desa itu tadi? Kalau untuk yang di Lampung Timur itu dulu kalau tidak salah museum itu diresmikan oleh bupatinya. Oh ya? Iya. Udah berapa tahun itu? Dari tahun baru 2020 peresmian. Cuma setelah itu ya sudah, kegiatan di museum itu hanya dipakai untuk hajatan misalnya. Oh, maksudnya? Ya hanya dipakai untuk hajatan. Jadi mereka itu seperti mengelola badan usaha milik desa. Oh, iya. Jadi nanti dapat income. Tapi baguslah ya. Iya. Baguslah. Bayangkan kalau itu muncul di banyak desa. Pekon, Tiuk di Lampung ini ya, Kian. Itu maka desa itu saya bilang cukup berkemajuan lah. Cara berpikirnya itu sudah, meskipun kalau kita lihat orang-orangnya itu ya khas sekali orang desa yang kita nggak nyangka kalau ternyata mereka sudah berpikir untuk mengelola aset-aset desa supaya desa itu dapat pemasukan, tidak hanya mengandalkan dana desa. Iya. Trimurjo sudah ada? Belum ada. Nah, Trimurjo Heritage sebagai Trimurjo kan desa pertama nih. Betul. Kolonisasi. Betul. Kenapa Trimurjo Heritage tidak memprovokasi aparat desa untuk membuat semacam itu? Sedang dilakukan, sedang diprovokasi. Sedang diprovokasi. Kalau Metro ada museum? Kalau Metro belum ada. Metro belum ada museum? Hah? Metro belum ada. Ini aku sungguhan ini. Iya benar, belum ada. Jadi katanya kota pendidikan Metro. Betul. Wacana museum dari tahun sampai hari ini belum terrealisasi. Allah. Belum terrealisasi. Berat pemirsa. Kok bisa? tapi ya semua kabupaten juga belum ada museum sih ya, Kian ya. Di Lampung ini, Kian. Betul. Harusnya ada kan? Menurutmu harusnya ada nggak? Harusnya ada. Apalagi Metro yang historisnya punya nilai historis yang agak sedikit berbeda kan? Betul. Untuk konteks Lampung kan? Ya tergantung kepala daerah sih Bang. Jadi kalau yang merasa bahwa budaya atau sejarah itu kayaknya nggak terlalu bisa, mereka tidak menganggap bahwa itu bukan prioritas pembangunan, ya pasti akan di nomor sekian kan, atau bahkan nggak masuk dalam list gitu. Jadi kamu merasa sedih? Sudah pasti. Sudah pasti. Kan itu keberadaan museum, kemudian kesadaran sejarah masyarakat terhadap sejarah itu sendiri itu kan sebenarnya kan bagian dari eksistensi lah. Kalau itu nggak ada kan berarti ya kita ini kayak lepas. Metro ini kan pusat sekaligus kolonisasi pertama di Indonesia kan? Transmigrasi pertama kan? Yang pertama di Gedung Tataan. Iyalah, artinya kan antara Metro dan Tataan di Lampung kan? Iya. Oh tapi kalau Gedung Tataan sudah ada. Sudah. Museum
kolonisasi. Museum Nasional Ketransmigrasian. Oh. Tapi itu museumnya kementerian. Oh, pusat. Ya, pusat. Bukan inisiatif kabupaten juga bukan. Bukan. Karena itu proyeknya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di Metro belum ada. Di Metro belum ada. Nah, kabarnya ada niat untuk menjadikan rumah dokter apa? Ya, rumah dokter yang Snowy. sudah Dokter Swanning itu menjadi museum. Direncanakan akan di situ. Tapi kemudian ini sepertinya berkembang gitu ya. Berkembang rencananya mau tidak di situ, di tempat lain lah, mau di tempat lain. Tapi mau di situ atau mau di tempat lain pun sebenarnya kita nggak masalah. Yang penting Metro ada museum kan gitu. Cuman untuk saat ini yang akan kita kejar adalah Dr. Swanning itu, karena kan kita nggak tahu bang itu museum itu mau kapan. Karena itu kan kajian tentang museum itu kalau tidak salah dari tahun 2019. Perda tentang museum itu sudah jadi. Tapi sampai hari ini masalah yang dihadapi adalah seperti bentuk museum. Terus tema museum itu mau seperti apa, barang-barang museum itu mau isinya apa. Itu sampai sekarang pun pemerintah kota masih belum clear. Ini tugas siapa sih sebetulnya, Kian? Kalau museum itu kan perda sudah jadi. Itu sebenarnya bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang kebudayaan di divisinya Cagar Budaya dan Permusiuman. Itu ada di Metro, kebetulan ada. Nah, Kian kan anggota ini. Kamu kan anggota tim ahli Cagar Budaya Kota Metro. Itu ada hubungannya nggak itu? Enggak sih sebenarnya. Enggak, karena kerja tim TACB ini kan hanya sekedar melakukan kajian kelayakan. Apakah objek yang akan diusulkan itu layak memenuhi kriteria. Kalau sudah, kita membuat rekomendasi itu kita serahkan ke kepala daerah. Pada akhirnya kepala daerah yang menetapkan. Baru juga ya kalian menjadi tim ahli cagar budaya ini ya? Baru tahun mulai kapan? Baru 2020. Baru akhir 2020 kajian kita mulai, tapi kemudian kita berhenti karena nggak bisa memberikan rekomendasi karena terganjal legalitas. Padahal secara peraturan Perpres apanya itu sejak 2010 ya? Ya. Undang-undang tentang cagar budaya itu sebenarnya dari tahun 2010. Di Metro baru ada 2000? Di Metro. Itu pun sebenarnya pemerintah dalam rangka memberikan warning, memberikan edaran ke semua pemerintah daerah di Indonesia bahwa kan itu ada. Jadi batas waktu untuk setiap daerah-daerah itu membuat tim ahli cagar budaya itu paling lama 10 tahun. Maka 2020 itu sebenarnya adalah tenggat waktu terakhir. Ada warningnya? Iya. Itu kalau nggak ada warning itu labas gitu. Makanya Metro respon. Ya, kemudian Metro merespon provinsi itu. Juga. Ya, provinsi kemudian juga merespon itu. Jadi mungkin kalau tidak ada warning itu ya kita nggak tahu. Maka dari tahun 2010 sampai 2020 pun ya nggak tahu ngapain gitu. Daerah-daerah itu sudah banyak yang sudah ditetapkan. Sudah banyak gitu. Provinsi tetangga kita misalnya seperti Sumatera Selatan itu sudah banyak sekali, sudah lama mereka ada. Sudah lama. Apalagi kalau tidak salah sejak tahun 2010 undang-undang itu ada. Langsung mereka bikin. Langsung ada. Kita di Lampung ini 10 tahun kemudian. Ya, mungkin baru baca undang-undang itu, Bang. Gitu. Jadi kemarin itu tidak tahu gitu. Saya sebenarnya 2016 itu sempat cari-cari jalur gitu. Ini kemana nih? Inginlah sebenarnya ingin ikut berpartisipasi dalam pembangunan gitu. Karena Metro itu kan cukup banyak potensi cagar budaya, terutama tinggalan masa kolonial gitu. Tapi saya baru tahu ternyata belum ada TACB-nya. Maka saya tidak, kalau ada TACB-nya kan saya ingin cari ini siapa nih yang bagian divisi sejarah gitu. Saya inginlah sumbang beberapa mungkin riset-riset yang pernah saya buat gitu tentang beberapa objek yang siapa tahu itu ditetapkan gitu kan, statusnya tidak dihancurkan. Atau karena di Metro itu berkali-kali ada beberapa objek yang masyarakat sempat protes. Seperti rumah asisten perdana itu tahun 2018 itu pernah ramai. Apa itu? Karena mau dihancurkan. Kemudian ada padahal punya nilai historis dia. Iya, punya nilai historis karena dulu pusat pemerintahannya di situ.
Itu mau dihancurkan karena mau pembangunan lahan parkir gedung sesat yang baru. Itu pernah ketika itu sampai. Itu sebenarnya kalau TACB sudah ada dari dulu, nggak perlu sampai rame seperti itu. Di Lampung baru hanya metro dan provinsi yang punya TACB. Baru hanya metro dan provinsi. Kabupaten lain? Kabupaten lain ada beberapa yang sudah tersertifikasi, tapi mereka tidak bisa membentuk tim. Karena baru personal. Seperti misalnya Lampung Utara baru satu yang sudah punya legalitas sebagai TACB. Oh, sebagai tim, sebagai ahli ya? Ya, sebagai ahli cagar budaya. Tapi sebagai sebuah tim belum ada? Sebagai sebuah tim belum ada. Karena kan ini memang komposisinya harus tim dari berbagai bidang. Berarti memang sedikit ahlinya di Lampung ini, Kian. Ya, mungkin. Makanya belum dibikin. Baru sedikit orang ahli soal cagar budaya, begitu nggak? Ya mungkin. Jadi tinggal ahli itu kita memang ingin membuat tim ahli itu ada, atau mungkin nunggu dulu ada yang ahli, kita juga nggak tahu, Bang. Apa sudah yang kau kerjakan dengan teman-teman tim ahli untuk metro TACB? Untuk metro baru 2 penetapan cagar budaya. Oh, di mana itu? Yang kemarin itu Dr. Suwani, dan kemudian klinik bersalin Santa Maria. Oh. Itu semuanya tinggalan era kolonisasi. Ini rencananya akan ditindaklanjuti lagi. Jadi tahun-tahun kemarin ketika kita belum bisa memberikan rekomendasi, baru bisa memberikan kajian, ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Oh, pertama fasenya kajian dulu ya? Ya, kajian dulu. Kajian sudah jadi, betul. Dari secara bidang ilmu macam-macam lah ya. Terus kemudian kita buat rekomendasi. Ya sebetulnya nggak perlu dikaji-kaji juga, kalau rumah itu udah tua, diketok aja udah tua, positif lah itu kan. Kalau yang provinsi apa yang udah dikerjakan? Kalau provinsi, kalau menurut undang-undang dan seperti yang saya ketahui sebenarnya belum ada yang bisa dikerjakan, belum ada yang dikerjakan dan belum ada yang bisa dikerjakan. Karena tim ahli cagar budaya provinsi itu tugasnya adalah memberikan rekomendasi penetapan cagar budaya yang tingkatnya adalah provinsi. Dan untuk membuat kajian dan membuat rekomendasi itu, TACB provinsi itu harus mendapatkan usulan dari TACB di kabupaten kota, minimal 2 kabupaten kota. Mereka mengusulkan bahwa ini sebenarnya layak karena keberadaan cagar budaya ini menjadi bagian dari identitas kewilayahan yang lebih luas. Oh iya. Maka jelas, apalagi baru metro yang kota yang punya, yang bisa 2 minimal 2. Maka TACB provinsi pun belum bisa melakukan pekerjaannya. Ya. Untuk konteks nalar yang sehat ini, menurutmu perlu nggak kabupaten-kabupaten itu punya tim ahli cagar budaya itu? Sebenarnya sudah nggak perlu lagi, Bang. Sangat. Ini kalau bisa dibilang terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Ini sudah expired, waktu peringatannya aja sudah 2020 kemarin gitu kan untuk membentuk. Jadi meskipun si TACB ini belum punya legalitas, belum disertifikasi, belum diuji kompetensi oleh kementerian, setidaknya kabupaten kota tuh bisa sebenarnya, Bang. Buatlah dulu tim, karena kan itu yang membuat SK bupati atau wali kota. Iya. Jadi seperti metro kemarin. Iya. Tapi kan hanya bisa melakukan kajian. Belum punya legalitas untuk memberikan rekomendasi penetapan. Betul. Maaf, penetapan tadi oleh siapa, Kian? Kepala daerah. Jadi kepala daerah itu hanya membaca rekomendasinya, terus kemudian nanti kepala daerah mengeluarkan keputusan. Nanti rekomendasi itu menjadi bagian lampiran dari SK kepala daerah menetapkan bahwa. Iya. Nah, aku tanya agak teknis sedikit. Misalnya ada sebuah benda atau rumah, kemudian kita tetapkan sebagai cagar budaya, itu untungnya apa? Keuntungannya? Oke. Ada 2 sebenarnya. Keuntungan yang sifatnya nilai gitu ya. Dan yang satunya adalah praktis. Yang nilai sudah jelas, itu akan menjadi identitas, memori kolektif, benda bersejarah. Yang praktis ini adalah potensi pemanfaatan. Karena undang-undang cagar budaya sendiri itu nggak hanya mewajibkan bahwa daerah itu menetapkan,
tapi dia juga harus satu paket untuk pengelolaan dan pemanfaatan. Oh iya. Jadi berarti ada support dana. Betul. Untuk pengelolaan. Betul. Dari kabupaten. Dari kabupaten kota, termasuk privatisasi atau melibatkan pihak swasta juga. Oh. Karena paradigma pelestarian cagar budaya itu harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Iya. Jadi kita nggak boleh hanya sekedar itu udah rumah pribadi orang, udah nggak boleh dirubah, sama dia nggak boleh dimanfaatin. Jadi boleh nanti kemudian sama orang itu dimanfaatin jadi kafe yang basisnya rumah bersejarah, boleh. Bahkan kalau bisa pemerintah daerah setelah ini ditetapkan buat kajian lagi. Ini gimana caranya cagar budaya ini nggak cuma sekedar udah nggak boleh diapa-apain. Itu biasa ya. Dia harus bermanfaat, harus bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ya. Itu justru amanat undang-undang. Jadi malah dia nggak boleh sebagai aset sejarah itu dia nggak boleh idle, nggak boleh diem aja gitu. Dia harus artiannya kan bisa jadi ada bantuan per tahun mungkin ya. Ya, kalau undang-undang sendiri itu menjamin. Pertama, yang dijamin oleh undang-undang itu adalah pajak. Pemotongan pajak penghasilan si pemilik rumah kalau dia perorangan atau yayasan, atau pajak bumi dan bangunan hampir 50% itu atau bahkan bisa dibebaskan. Terus kemudian bantuan ahli kalau dia milik privat, kalau dia ingin merenovasi nanti pihak pemerintah atau balai pelestarian cagar budaya itu punya kewajiban untuk memberikan pendampingan kalau dia mau renovasi. Nah, kalau untuk yang lebih teknisnya itu diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, maka pemerintah daerah itu biasanya yang sudah punya TACB, dia juga nanti akan segera menggodok perda tentang cagar budayanya. Itu tergantung bagaimana kemampuan daerah, apakah mereka akan ada daerah yang kaya gitu ya, memberikan insentif terus biaya pemeliharaan ya, jadi tergantung tiap daerah. Ya, timnya juga harus proaktif berarti ya untuk mencari, mengkomunikasikan dengan apalagi dia milik privat ya. Nah, milik privat itu memang memang agak susah Bang itu mengkomunikasikan ke mereka. Karena mereka asumsinya, mau diapain ini barang saya kayak gitu. Kayak mau dirampas rasanya kan. Betul. Padahal sebenarnya undang-undang justru menjamin gitu, malah agak menekan pemerintah daerah untuk supaya ini dijamin, kalau bisa malah diberi kompensasi gitu. Banyak menurutmu cagar di Lampung ini, cagar? Banyak sekali Bang. Banyak sekali. Amat sangat banyak. Tetapi sejauh ini belum ada treatment khusus terhadap itu ya. Iya. Dari pemerintah. Karena tim tidak ada kan? Karena tim tidak ada, kecuali sebelum Undang-Undang 2010. Iya. Kan kalau sebelum 2010 ada BPCB, ada Balai Arkeologi yang turun ke lapangan. Tapi itu pun karena mereka jangkauannya terbatas. Maka sebenarnya TACB ini kan bagian dari pendelegasian kewenangan. Iya, betul. Dengan komunitas-komunitas penyuka pemerhati sejarah tadi bagus hubungan TACB. Alhamdulillah, kalau kami di Metro itu kami menganggap bahwa komunitas ini adalah bagian dari mitra kerja kami. Bagian dari mitra kerja kami. Baik itu mitra kerja seperti sosialisasi ke masyarakat, karena kan komunitas ini dia luas Bang, dia lebih luas geraknya. Mereka bisa nelisip masuk gitu kan. Terus kemudian membantu kita juga mengedukasi ke orang bahwa cagar budaya itu perlu dilestarikan, jangan dihancurkan, bahwa nanti kalau ini ditetapkan sebagai cagar budaya justru akan mendapatkan jaminan. Kan kayak gitu. Partner lah ya. Ya, partner. Sejauh ini komunitas-komunitas ini aktivitasnya daunnya dari mana? Kalau untuk yang sekarang ada ini bantuan dari pemerintah. Trimurjo Heritage ini per tahun APBD ada? Belum. Cuman kami coba menyiasati melibatkan komunitas-komunitas ini untuk kegiatan-kegiatan kami. Seperti pendataan ODCB. Objek dugaan cagar budaya. ODCB. Objek dugaan cagar budaya. Nah, nanti kan hasil pendataan ini kan kerjaannya pemerintah nih. Itu ada di undang-undang, pemerintah wajib melakukan pendataan, penelusuran di mana itu objek-objek dugaan. Adalah biaya produksinya di situ ya. Jadi mereka kan yang lebih luas belusuk-belusukan gitu kan. Kita libat mereka jadi tenaga lapangan gitu. Nanti hasil laporan dari mereka, inilah yang jadi bahan kerjanya TACB-nya. Kita akan sortir nih mana yang sudah jalan ini. Sudah. Ya ini termasuk yang sudah ditetapkan, kan bagian dari pekerjaan
mereka. Tahun ini mereka juga sudah mulai pendataan lagi untuk jadi bahan kita untuk kerja tahun depan lagi. Di di kabupaten lain TACB belum ada. Komunitas-komunitas pemerhati penggiat sejarah juga belum ada. Kalau untuk Lampung Timur tadi sudah ada pensil bersejarah itu. Pensil Lampung Timur. Okay. Terus kemudian yang baru kemarin itu adalah Palagan Sukodano. Palagan Sukodano. Ya. Itu termasuk model begitu itu. Ya, itu komunitas juga. Untuk Sukadana ya. Pegiat sejarah di Sukadana Lampung Timur. Kemudian di Lampung Tengah itu ada Trimujo Heritage karena dia secara administrasi. Trimujo ini Lampung Tengah. Administrasinya masuk Lampung Tengah. Terus kemudian Bandar Lampung? Bandar Lampung. Dulu saya pernah dengar sempat ada Lampung Heritage. Pernah ada, cuman saya belum. Lampung Heritage lama itu. Ya, dulu. Sempat ada karena basisnya kan banyaknya basisnya di Bandar Lampung kan. Iya. Itu. Untuk skup provinsi ada satu wadah komunitas pemerhati sejarah belum ada? Belum ada. Sepengetahuan saya belum ada. Sepengetahuan saya belum ada. Harusnya ada menurutmu? Harusnya ada lah. Jadi kan kalau itu ada, kita akan lebih memudahkan saling bertukar informasi. Sejarah itu kan kita kan batasan ruang dan waktu sekarang dengan dulu itu kan beda. Seperti misal nih Trimujo Heritage dengan Metro Heritage. Ini kerjaannya pasti akan nyambung karena di masa lalu nggak mengenal batasan Kabupaten Lampung Tengah dan Metro gitu. Maka kalau itu ada, itu akan sangat memudahkan kita untuk saling berkoordinasi, riset bareng, bertukar data, berbagi, memetakan masa lalu Lampung. Mantap. Aku dengar Kian lagi S3 ya? Alhamdulillah. Doktor di Universitas 11 Maret UNS. Udah beres? Belum, masih proses. Dan kabarnya risetmu mau riset soal komunitas itu tadi? Ya, saya ambil topik tentang bagaimana peran komunitas itu dalam mengedukasi sejarah ke publik, ke masyarakat. Iya. Kalau di Sumatera ini sudah banyak komunitas-komunitas semacam itu, Kian? Sudah banyak, Bang. Sudah banyak di Sumatera Selatan, tetangga kita. Itu sudah ada beberapa komunitas-komunitas yang saya lupa namanya. Tapi mereka juga banyak digerakkan dari lulusan-lulusan pendidikan sejarah Unsri. Ya, itu juga ada. Alumni-alumninya itu banyak yang membuat itu. Terus kemudian pegiat budaya juga yang kan kok sejarah dan budaya itu biasanya selalu beririsan. Terus kemudian di Aceh itu. Ya, kabarnya Aceh hebat ya? Ya, Aceh itu yang apa luar biasanya komunitas sejarah di Aceh? Mereka sudah independen. Pengertian independen tuh? Independen itu mereka tidak bekerja sama dengan pemerintah atau mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Kan boleh aja, malahan harus gitu harusnya. Iya, tapi mereka memilih untuk tidak bergantung karena mereka justru komunitas mereka itu lahir dari rasa ketidakpuasan mereka sebenarnya terhadap kinerja pemerintah. Dan mereka merasa bahwa pemerintah sepertinya tidak bisa diajak bekerja sama untuk itu, sedangkan ancaman mereka kan basicnya sejarah dan cagar budaya juga. Ancaman terhadap keberadaan cagar budaya itu semakin kuat ya. Kuat. Pembangunan, sedangkan pemerintah itu kan bekerjanya berdasarkan tahun anggaran. Kebutuhan mendesak, mereka berjalan sendiri. Apa aja aktivitas? Apa nama komunitas di Aceh? Apa aktivitasnya? MAPESA. Masyarakat Peduli Sejarah Aceh. Apa aktivitasnya ya? Aktivitasnya itu sudah cukup kompleks, Bang. Jadi dari riset, kemudian dia edukasi juga mereka nggak cuma sekedar bikin postingan atau bikin website, mereka juga sudah nulis, menerbitkan buku, bahkan sudah ada produksi buku ya? Sudah ada produksi buku hasil riset mereka sendiri. Kemudian mereka membuka jasa layanan historical tour. Terus kemudian mereka juga sering kali diajak join riset
dengan perguruan tinggi bahkan perguruan tinggi luar negeri di negeri jiran tetangga kita Malaysia. Itu sudah beberapa kali mereka diajak riset bareng dari University Science Malaysia, meneliti tentang Islam, kerajaan Islam di masa lalu. Itu mereka dari situ dapat sumber pendanaan, kemudian sehingga mereka benar-benar independen. Dan tekanannya kabarnya lebih ke soal edukasinya ya ketimbang aspek pariwisata ya. Iya. Kan kalau di Jawa kan banyak juga komunitas-komunitas sejarah ini tekanannya ke pariwisata ya, betul. Yang pada akhirnya ke ekonomi kan. Iya. Kalau di sana lebih ke edukasi. Mereka lebih dominan gerakannya itu ke literasi sejarah tadi. Jadi riset itu bahkan anggota-anggotanya punya kemampuan. Jadi sampai anggotanya, jadi mereka itu sebelum mengedukasi orang, dia akan mengedukasi dulu anggota-anggotanya. Jadi banyak, dan itu kelas usianya aja dari anak SMP. Oh ya. Ya, jadi dalam MAPESA itu nanti dia ada divisi, ada namanya Pelisa juga, pelajar pecinta sejarah Aceh. Itu masih dia apa ya? Organisasi otonom di bawahnya MAPESA yang khusus untuk anak-anak pelajar. Terus ada yang khusus yang bagian kearsipan. Jadi mereka tuh anggotanya sudah ada tim ahli. Jadi anak-anak SMP itu kalau mereka ekskavasi udah bisa gimana baca nisan. Oh ya. Iya, mereka bisa baca nisan. Jadi mereka kalau ekskavasi, riset benar-benar mandiri. Oh ya. Iya, benar-benar mandiri. Terus kemudian seharusnya kita bisa bikin begitu ya, Kian ya, di Lampung ya. Itu bisa bisalah mereka itu jadi role model kita ke arah situ. Sehingga mereka cukup punya posisi tawar. Bahkan kalau menurut saya pribadi hasil risetnya justru lebih produktif dibandingkan BPCB-nya. Oh ya? Iya. Karena ya mereka luas. Mereka tidak terbatas waktu, mereka ada di mana-mana, anggotanya sudah banyak, mereka punya kontributor di mana-mana. Jadi mereka riset nggak harus selalu janjian, ayo kapan riset, enggak gitu. Jadi ketika si anggota di daerah mana yang dia tidak bisa kumpul datang, ya udah dia sibuk aktivitas kegiatan dia sehari-hari, tapi dia akan sambil riset, sambil jalan, sambil kerja, sambil sambil cari informasi. Nanti ketika ada momen mereka kumpul, mereka akan saling share apa yang mereka dapat. Mungkin banyak juga ahli-ahli yang profesional mereka. Iya, banyak. Termasuk malah uniknya gini, Bang. Ada ahli filolog, salah satu ahli filolog saya pernah ketemu. Dia kerja di ASN di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dia bisa tuh arsip gitu ya. Tapi dia lebih aktif di situ. Malah dia lebih aktif di situ dan dia lebih sibuk untuk share pengetahuan dia tentang manuskrip gitu ke sesama anggota itu gitu. Dibandingkan aktivitasnya dia di formalnya dia, seperti kerjaan dia gitu. Iya, kalau melihat disertasimu nanti niatnya ke arah itu, berarti memang menurut Kian penting sekali ya komunitas-komunitas sejarah yang non formal ini ya, Kian ya. Iya. Ke depan mungkin akan lebih marak kayaknya ya. Sepertinya seperti itu, karena dia punya format yang berbeda. Ya. Karena selama ini kita menganggap ya pembelajaran sejarah formal itu ya seperti itu, terlalu serius gitu. Dan saya rasa juga sudah terlalu banyak lah orang ahli-ahli gitu ya yang memfokuskan tentang pembelajaran sejarah dalam lingkup formal. Sampai mungkin kalau menurut saya terlalu banyak riset tapi saya kadang impactnya gitu. Pembelajaran sejarah masih gitu-gitu aja. Kalau di luar mungkin udah hidup sekali ya, Kian. Di luar negeri ya. Di luar negeri ya. Mereka sudah biasa itu ya. Sudah sangat biasa. Ada bahkan kesadaran sejarahnya itu enggak lagi kesadaran sejarah yang genetik. Udah kesadaran sejarah yang benar-benar ya lahir dari kepedulian dan mereka merasa bahwa sejarah itu adalah bagian dari hidup mereka. Mereka enggak bergantung. Maka ada salah satu bidang ilmu di luar negeri itu yang sekarang sudah mapan, bahkan menjadi bidang ilmu kok saya bilang. Apa itu? Sejarah publik. Sejarah publik? Apa maksudnya itu sejarah publik? Jadi sejarah publik itu adalah bidang kajian di mana fokusnya adalah kajian sejarah tapi
tidak tergantung oleh sejarawan ini tadi, sejarawan profesional. Sejarawan yang basicnya adalah akademik, semuanya masyarakat awam. Semuanya masyarakat awam. Mereka bisa dari jurnalis, mereka bisa dari apapun itu. Sudah ada model begitu ya? Sudah ada. Bahkan kalau di Amerika itu dari 70, dari tahun 70-an, di Eropa juga dari tahun 60-an. Bahkan yang nggak jauh dari kita, Australia. Oh, sudah ada juga? Sudah ada. Bahkan sudah jadi satu bidang ilmu tersendiri, jadi satu program studi tersendiri. Wah. Sejarah publik. Sejarah. Nah, jadi komunitas-komunitas ini yang bergerak di luar, yang mereka bergerak di luar dari divisi formal ini mereka bergeraknya di sini. Mereka lebih fokus ke mengkomunikasikan sejarah sih. Jadi gimana cara sejarah itu dikomunikasikan dalam bentuk lain. Bikin video, bikin buku, bikin postingan. Aktif sekali ya? Ya, aktif sekali. Ya. Nah, untuk kita di Lampung ini berarti, kalau Unila gimana sejauh ini? Unila, STKIP, UIN yang ada program studi sejarahnya, sudah ada juga kah mereka membentuk komunitas-komunitas itu? Kalau yang Kian tahu? Sependek pengetahuan saya, sepertinya belum, Bang. Belum ada? Belum. Mereka masih berada di Menara Gading? berada di jalannya bahwa ya ini calon pendidik sejarah gitu yang nantinya akan asumsinya menjadi guru sejarah dia di sekolah gitu. Kian nggak ada komunikasi dengan koleha-koleha dari universitas yang lain? Ada sebenarnya dari teman. Ada sebenarnya. Ada dari secara teman, individual. Ya, secara individual tapi ya bukan secara kelembagaan. Dari teman-teman Unila. Dari teman-teman Unila, kemudian dari teman. Kalau nggak provokasi? Ya lebih mengajak sih. Cuman saya paham permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Apa permasalahannya? Ya birokrasi mungkin ya. Birokrasi. Ya. Apalagi teman-teman saya itu umumnya kan ya seusia saya. Yang ya masih dosen muda lah, Bang. Masih dosen muda gitu ya. Enggak semua. Maksudnya kalau dosen muda terus kenapa? Kan enggak apa ya? Budaya organisasi di setiap lembaga itu kan mungkin berbeda. Kalau di tempat saya mungkin saya kasih saran atau ya mungkin inilah gitu. Saya mudah buat saya, apalagi alma mater saya sendiri gitu ya. Nah, mungkin kan saya nggak tahu bagaimana situasi kelembagaan di tempat teman-teman. Justru harusnya karena dia masih muda itu dong, dia harus lebih revolusioner dong ya. Betul. Iya, aduh anak-anak muda zaman Tano Ejo hancur kamu. Kita udah mulai mendekati akhir ini, Kian. Ada 2 soal. Yang pertama ini pernyataanku, nanti Kian respon. Sejarah kita di Lampung ini, kalau kita lihat secara serius ya, dalam pengertian studi sejarah, masih banyak berkelimun mitos ya. Betul. Mistifikasi ya. Betul. Literasi bahan kurang. Bagaimana Kian, menurut Kian? Itu tidak salah. Tapi sebagai bangsa masyarakat Lampung yang sudah hidup di era modern harusnya punya historiografi lain yang sudah tatarannya analitis kritis. Historiografi tradisional punya tempatnya tersendiri. Oh, itu diakui ya? Itu diakui. Boleh saja. Boleh, itu diakui. Oke. Tapi sebagai manusia yang modern, berperadaban lebih maju katanya, kita hidup jauh-jauh. Harusnya kita sudah punya historiografi modern juga, analitis kritis, dan itu yang masih banyak kosong. Masih banyak yang kosong dan fase-fase itu belum. Harusnya kita sudah punya. Ya, tanpa kita harus, jadi bukan berarti ini ada dan ini dihilangkan. Menyedihkan enggak menurut itu? Sangat menyedihkan. Itu konteks sekarang kan? Ya, sangat menyedihkan. Ya. Sangat menyedihkan ya. Sangat menyedihkan dan ya kebutuhan mendesak. Ya kebutuhan mendesak. Nah, pertanyaan kedua, apa responmu terhadap kebijakan sebuah kota yang tidak punya nalar sejarah yang benar, model kayak metro gitu, atau kabupaten lain, museum pun tak ada, gimana responmu? Ya itu sebenarnya mereka bergerak. Menggelikan nggak? Lebih dari menggelikan sih. Lebih dari menggelikan gitu. Kalau saya bilang seperti mereka itu yang nggak punya pijakan tempat mereka berdiri. Yes. Ya itu gitu. Jadi ke arah mana sebenarnya pembangunan yang diarahkan tuh yang kemana gitu. Jadi kalau menurut saya yang mereka katanya punya rencana kerja jangka pendek, jangka menengah, tapi kalau mereka sendiri lepas
dari ini, Ya. dari sejarah atau dari ya itu yang berhubungan dengan. Lalu mereka tuh mau kemana gitu? Ya, ya. Kan mereka tidak bisa kemudian ngadu. Saya ingin seperti Singapura. Singapura pun maju karena dia melihat masa lalu saya seperti ini, saya sekarang seperti ini, ke depan saya akan seperti apa. Latar belakangnya ya. Ya. Iya, kalau kata filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Betul. Dari mana mau kemana? Mau kemana? Soalnya dari mananya ini mak jelas. Kamu mau bikin visi apa, titik berangkat, titik tolak keberangkatanmu nggak ada, gitu ya? Iya. Betul. Nah, apa jadi saran-saran Kian, apa namanya visi Kian untuk kita sekarang masyarakat Lampung atau pemerintah soal aspek kesejarahan ini? Apa Kian? Mungkin kalau untuk pemerintah sudah saatnya ya pemerintah daerah di Lampung itu memikirkan ulang kembali sebenarnya kebijakan-kebijakan yang diambil itu sejauh ini tuh seperti apa gitu. Apakah itu sudah membangun diri mereka sendiri atau mereka sekarang bergerak untuk menjadi orang lain gitu. Ya. Ya. Jadi harus segera mengevaluasi kembali lah. Sudah sampai sejauh mana sebenarnya dan sampai sejauh itu apa yang sudah dibuat gitu kaitannya dengan identitas mereka gitu. Apakah yang dikerjakan ini sudah sejalan dengan itu dengan garis arahnya mereka. Jadi ya segera mengevaluasi dan mencobalah membaca arah gerak sejarah kalau kita mau sedikit peka gitu kan. Terus kalau untuk masyarakat atau untuk teman-teman sejarawan ini ya. apa Kalau untuk teman-teman sejarawan ya saya rasa harus segera bangun lah. Ya. Bangun gitu ya. Belajar nulis. Ya, belajar nulis gitu dan banyakin nulis gitu. Ya. Maka saya sekarang pun kan akhirnya ngajakin siapapun gitu. Entah orang sejarah, entah itu bukan orang sejarah, sekarang nulis aja dulu gitu. Karena nanti dulu lah mutu ya. Nah, itu nanti kita kejar dulu. Nanti kalau sudah kan kita bisa diskursus nih, bisa saling bandingkan, saling komparasi. Sejarah itu terbuka kok. Sejarah itu demokrasi kok. Maka kalau ada yang bilang bahwa ini nggak benar, yang benar yang ini gitu. Wah, itu feudalisme sejarah. Sejarah sendiri membuka ruang sebenarnya untuk banyaknya tafsiran. Oke, Kian. Terima kasih banyak Kian. Ya, luar biasa obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan Kian dan teman-teman komunitas sejarah yang ada di Metro semakin maju, semakin aktif. Mudah-mudahan semangatmu ini, kesadaran akan sejarah ini juga bisa menular di teman-teman yang lain. Ini mudah-mudahan tonton acara kita ini bisa jadi semacam sindiran dan provokasi nih untuk alumni-alumni program studi sejarah ya. Itu dulu kan menurutmu kan, nanti dulu lah pemerintah kan. Jadi biar mereka tersindir, terprovokasi, merasa malu hati, kemudian mereka mulai memperhatikan sejarahnya masing-masing. Dalam tanda kutip mulai menulis sehingga kekosongan fakta-fakta, kemudian pemikiran-pemikiran tentang sejarah Lampung kita khususnya bisa cepat segera terisi. Terima kasih Kian. Sama-sama. Ya, demikianlah sahabat-sahabat sekalian Lampung Kultur, lontaran-lontaran pemikiran dari sahabat saya Kian Amboro, lontaran-lontaran pemikiran yang sangat baik tentang kesadaran sejarah di provinsi kita yang masih sangat miskin dan minimal ini. Mudah-mudahan ada manfaat berkahnya untuk kita semua. Terima kasih. Thank you.